Teman-teman, silakan tampilkan wajah-wajahnya karena hari ini aku nggak akan share screen, jadi kita bisa interaksi banyak, teman-teman. Nah, oke deh. Nah, hari ini yang mau kita pelajari sama-sama ya, teman-teman, dari Kitab Ayub. Satu kitab yang biasanya kita sering banget dengar ya, terutama kalau soal penderitaan, pasti khotbah-khotbah itu banyak diambil dari kitab ini. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai teodisi atau teodise ya dalam kitab Ayub. Nah, tapi menurut teman-teman teodisi itu apa sih? Mungkin teman-teman waktu dengar judul ini udah ada yang searching-searching di Google, udah ada yang tanya teman-temannya tentang teodisi itu apa kira-kira? Silakan. KBBI nggak ada nih Kak. Iya emang. Ini bukan KBBI. Ada yang tahu teodisi atau teodise? Ya sama itu. Hmm? Kalau searching-searching di Google pasti ketemu ya. Teodisi itu artinya adalah pandangan atau filsafat yang sebenarnya mempertanyakan kalau misalnya Tuhan itu maha baik, lalu kenapa ada kejahatan? Seperti itu. Lalu kalau misalnya ada kejahatan, ya, misalnya ada kejahatan, pasti berhubungan dengan yang namanya penderitaan. Nah, lalu Tuhan itu maha baik. Kenapa ada kejahatan? Kenapa ada penderitaan? Nah, itu yang mau kita pelajari dari kitab Ayub, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman pasti sering dengar Ayub dari sekolah minggu, ya bahkan sampai teman-teman seusia hari ini ya, dengar khotbah pendeta di gereja. Selalu kalau dengar kisah Ayub itu yang kita dengar adalah penderitaannya. Penderitaannya. Nah, hari ini kita memang mau belajar mengenai itu. Ya, kenapa harus ada penderitaan di saat memang kita meyakini bahwa Allah itu adalah pribadi yang maha baik. Kita baca dulu Ayub 1 ayat 1 sampai 3, lalu ayat 6 sampai dengan ayat 12, lalu ayat 22. Ini aku harap teman-teman bisa baca dari Ayub 1 sampai Ayub 2 ya, Ayub pasal 1 sampai Ayub pasal 2 nanti. Tapi aku hanya baca singkat aja, Ayub 1 ayat 1 sampai 3, lalu ayat 6 sampai 12 dan ayat 22. Jadi hanya beberapa ayat aja aku skip-skip supaya kita nggak habis banyak waktu. Oke, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan sangat banyak budak. Dialah orang yang terkaya di antara semua orang di sebelah timur. Ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan keluarganya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi layangkanlah tanganmu dan hancurkan segala yang dimilikinya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Firman Tuhan kepada iblis, "Sekarang segala yang dimilikinya ada dalam tanganmu. Hanya jangan engkau melayangkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut. Nah, teman-teman, siapa sih Ayub ini? Memang ada perdebatan ya di antara orang-orang yang mempelajari kitab Ayub. Sebenarnya kisah Ayub ini kisah yang benar-benar terjadi atau kisah Ayub ini adalah hanya sekedar mitos. Mitos dalam arti itu bahwa kisah ini nggak ada begitu.
kisah ini nggak ada. Karena ini dipertanyakan. Ya, ini dipertanyakan. Ya, jadi Ayub ini benar-benar pribadi yang ada atau pribadi yang nggak ada. Tapi kita nggak perlu pusingin itu, teman-teman ya. Mau Ayub ini benar-benar orang yang benar-benar pernah hidup di bumi ini, ya, atau Ayub ini ternyata hanya cerita seperti Malin Kundang, kita nggak perlu pusingin itu. Itu nggak menambah dan tidak mengurangi iman kita. Sebenarnya yang mau disampaikan adalah inti berita dari kisah dan juga kitab Ayub ini. Itu inti firman Tuhan ya. Jadi bukan soal ini orang benar-benar hidup atau ini orang ternyata hanya cerita fiksi. Fiksi dalam arti dibuat-buat untuk uh, sebagai pembelajaran bagi orang Israel pada zaman itu. Ya, kita nggak pedulin itu. Nah, seandainya pun Ayub memang benar-benar manusia sesungguhnya, manusia yang hidup, atau memang dia benar-benar yang hidup ya, manusia hidup, maka Ayub ini hidup sejaman, bukan sejaman, eh, sebelum zamannya Abraham. Ya, sebelum zamannya Abraham. Ya, kenapa? Ya, karena memang belum ada kalau di sini seperti imam ya, waktu ada orang berbuat dosa lalu ada imam yang menyembelih korban untuk mereka, belum ada konsep seperti itu ya. Seperti zaman Abraham. Dan bisa dilihat juga daripada ayatnya yang ketiga ya, dikatakan Ayub ini memiliki banyak kambing domba, unta, dan semuanya seperti itu. Nah, jadi dia orang terkaya di sebelah timur. Nah, perlu kita tahu juga bahwa Ayub ini bukan orang Yahudi. Di ayat 1 dibilang apa? Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Nanti teman-teman cari sendiri di internet Uz itu di mana. Tapi yang pasti Uz itu bukan negara Yahudi, bukan orang Israel. Jadi Ayub ini bukan orang Israel, Ayub ini bukan orang Yahudi ya. Lalu pertanyaannya, kenapa? Ini kan kitabnya orang Israel. Kenapa orang Israel mencantumkan kisah Ayub yang adalah bukan orang Yahudi atau Israel ke dalam kitab mereka? Begitu. Kenapa? Kayak misalnya gini nih. eh gue orang Batak ya. Kakak orang Batak. Orang Batak misalnya bikin kitab ya dari suku Batak ya. Lalu tiba-tiba dari antara banyaknya kitab orang Batak, gue munculin satu kitab yang menceritakan tentang orang Jawa begitu. Itu kan kayak asing sendiri nggak sih? Benar nggak? Kayak asing sendiri nggak sih? Tapi faktanya begitu, Ayub ini bukan orang Israel. Tapi kenapa dimasukkan ke dalam kanonnya kitab suci orang Israel? Pernah nggak lu kepikiran begitu? Pernah nggak? Makanya kalau baca Alkitab harus teliti dari ayat 1 tuh. Ayub laki-laki dari tanah Uz. Uz berarti ini bukan bukan negara di Israel nih. Namanya aja tanah Uz kan. Bukan sebuah tempat di Israel. Berarti si Ayub ini bukan orang Israel. Nah, kenapa dimasukkan? Begitu. Nah, karena jawabannya satu. Inti berita dari kitab Ayub ini adalah penderitaan kan, penderitaan. Jadi kitab Ayub ini mau kasih tahu bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk semua bangsa bahwa penderitaan itu memang ada. Dan penderitaan itu bukan hanya ditunjukkan kepada orang fasik, tapi juga bisa berlaku bagi orang benar. Makanya kalau teman-teman baca kitab Ayub ya sampai secara keseluruhan, itu ada perdebatan. Nah, kitab ini kan bentuknya ada apa? Cerita dan juga ada syair ya, syair kayak puisi begitu. Kalau teman-teman baca dari pasal 3 tuh. Dan itu bersaut-sautan. Misalnya sahabatnya Ayub berkata, bentuknya syair, lalu habis itu disautin sama Ayub seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ, sebenarnya sahabat-sahabat Ayub ini waktu kasih nasihat ke Ayub, mereka tuh kasih nasihat gini intinya. Ayub, lu tuh buat dosa apa sih sampai lu menderita, dikasih Tuhan menderita? Jadi selalu ada hubungan, ada kaitan antara dosa dengan penderitaan. Orang yang berdosa pasti menderita, fasik pasti menderita, begitu. Nah, kitab Ayub ini menjawab itu, bahwa penderitaan itu bukan hanya sekedar untuk orang fasik, tetapi berlaku juga untuk orang benar.
Bahkan dalam Mazmur pasal 20, Mazmur pasal 73 ya, itu pemazmur ya, kalau saya nggak salah itu Asaf ya, Mazmurnya Asaf ya. Dia berkata, kenapa orang-orang fasik itu hidupnya bahagia, tapi orang benar justru menderita, seperti itu. Karena konsepnya zaman dulu, orang zaman dulu adalah kalau lu jahat, lu berdosa, lu pasti menderita, lu dapat hukuman Tuhan. Tapi kalau lu baik ya, lu taat beragama, lu pasti disayang Tuhan, hidup lu makmur, lu kaya raya begitu. Makanya di pasal 1 ayat yang ketiga dijelasin, Ayub ini orang yang paling kaya, paling saleh, ya kan? Harusnya dia kalau udah saleh berarti kaya nih, dia nggak mungkin dihukum Tuhan, dia nggak mungkin dimurkai Tuhan, makanya dia kaya, Tuhan kasih. Tapi ternyata tiba-tiba Ayub mengalami penderitaan. Waduh, Ayub mengalami penderitaan padahal dia saleh. Apakah Ayub orang jahat? Ya enggak. Ya. Makanya penderitaan itu bukan hanya diberikan atau ditunjukkan untuk orang jahat, tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan pun penderitaan itu tetap ada. Ya, bagi orang yang mengasihi Tuhan pun penderitaan itu tetap ada. Karena apa? Tuhan katakan bahwa Tuhan menciptakan matahari untuk orang baik, untuk orang jahat, begitu. Artinya sama juga. Penderitaan pun ada untuk orang baik, untuk orang jahat. Walaupun penderitaan ya bukan Tuhan yang ciptakan. Penderitaan itu adalah akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Seperti itu. Nah, ini yang menjawab pertanyaan orang-orang pada zaman dulu. Bahwa penderitaan itu terjadi bagi semua orang. Semua orang pasti mengalami penderitaan selama orang itu hidup. Gak peduli lu masih anak-anak, gak peduli lu udah dewasa ya, pasti ada yang ngalamin penderitaan. Gak peduli lu kaya, gak peduli lu dari suku mana, pasti mengalami penderitaan. Itu. Makanya kalau ada teman-teman lagi mengalami masa-masa nggak enak ya, rasanya itu lagi berat ya, jangan langsung berpikir gue ngelakuin dosa apa begitu. Memang ada penderitaan yang terjadi akibat dosa kita. Ya, apa yang kita perbuat. Misalnya ya, kita tuh batuk gitu ya, sakit batuk, kan menderita, rasanya nggak enak banget ya menderita. Lalu kita telusuri ternyata kita sakit batuk karena kita banyak makan gorengan. Nah itu memang karena kesalahan kita, seperti itu ada juga. Tetapi ada penderitaan yang seperti Ayub. Ayub nih baik-baik aja, dia suka membakar korban persembahan untuk Tuhan ya, takutnya anak-anaknya berdosa, dia membakar korban persembahan buat Tuhannya, seperti itu. Tapi kok Ayub ternyata menderita? Mungkin ibarat kata sekarang ya, mungkin ini orang kaya yang rendah hati, suka kasih kolekte ke gereja, nggak main perempuan atau nggak main pria, begitu ya. Eh, Setia sama pasangannya, sayang anak-anaknya, tapi kok tiba-tiba dibikin bangkrut sama Tuhan, begitu. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya satu. Ayub berkata apa? Apabila Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi penderitaan bagi orang yang mengasihi Tuhan itu bertujuan untuk satu hal. Apa? Supaya kita tahu bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Tuhan Maha tahu. Ya. Tuhan Maha tahu. Dari kita lahir sampai kita mati pun Tuhan tahu. Ya, tapi pertanyaannya kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan izinkan adanya ujian yang terjadi? Bukan supaya untuk Tuhan tahu, tapi supaya kita sendiri tahu seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Seperti itu. Ya, Tuhan Maha tahu. Jadi kalau Tuhan Maha tahu, kenapa dia kasih penderitaan? Bukannya dia tahu kita. Nah, Tuhan kasih penderitaan karena supaya kita tahu bahwa seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Seperti itu. Makanya kalau kita baca pasal 1 dan pasal 2, Tuhan tuh waktu ngomong sama iblis ya, ngomong sama setan, kayaknya kayak nggak ada masalah, tetap santai aja seperti biasa. Coba lu lihat Ayub tuh, mengasihi aku kan, iblis bilang, coba lu bikin dia bangkrut, begitu. Lu bikin dia bangkrut, oke ya udah deh, lu yang buat ya setan ya, Ayub bangkrut, ya kan. Tapi mengasihi Tuhan, Tuhan bilang tuh kan, apa gue bilang Ayub tetap mengasihi gue? Ah iyalah, coba dibikin sakit begitu kan. Ya udah lu sampai akhirnya apa? Ayub Tuhan pun Ayub pun eh,
terbukti bahwa Ayub tetap mengasihi Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau ada di antara kita mengalami masa-masa nggak enak ya, bukan karena Tuhan nggak tahu seberapa kita sedang berjuang di situ. Tuhan tahu, tapi Tuhan pengen kita tahu seberapa besar kita sendiri mengasihi Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau misalnya Ayub tidak diizinkan mengalami penderitaan yang sebegitu dahsyatnya, dia tidak akan mungkin bisa mengetahui dirinya seberapa besar ia mengasihi Tuhannya. Dan nggak akan mungkin keluar kalimat apabila ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nggak akan keluar kalimat itu. Ya, tetapi karena Ayub mengalami ujian dari Tuhan, ya ujian atas seizin Tuhan, ya maksud saya ya, maka Ayub bisa mengeluarkan kalimat itu. Apabila Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Emas itu kan harus mengalami pembakaran ya, baru bisa menjadi emas yang baik. Kalau emas nggak mengalami pembentukan, nggak mengalami pembakaran ya, emas itu nggak akan ada harganya. Sama juga dengan diri manusia ya, dengan hidup kita ya. Kalau kita mau berharga ya, kita harus ditampa dulu. Secara jasmani aja deh, maksudnya tuh secara umum ya, ini bukan yang rohani ya. Orang bisa ketahuan ya, dia bisa menjadi pengusaha yang sukses dari mana proses hidupnya. Diizinkan mengalami kemiskinan, dari kemiskinan itu dia harus kerja keras, nabung-nabung, hemat-hemat, akhirnya bangun usaha dengan baik, membangun relasi dengan baik, sampai akhirnya dia bisa menjadi pengusaha yang berkualitas. Seperti itu. Itu secara umum. Orang mau jadi misalnya apalagi dosen atau guru begitu ya. Ya dia diizinkan mengalami hal-hal yang menderita juga. Misalnya harus membuat artikel jurnal, harus melakukan penelitian, mengajar, dan sebagainya. Sampai akhirnya, ya, dia bisa menjadi seorang dosen atau guru yang sangat baik. Begitu. Sama juga dengan kita untuk hal rohani, ya. Sama juga dengan kita. Harus ada penderitaan-penderitaan yang dialami supaya kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Seperti itu. Kalau nggak ada ujiannya, ya nggak akan terbukti. Sama kayak misalnya kita belajar di sekolah, selalu ada yang namanya ujian atau enggak evaluasi. Evaluasi atau ujian itu bertujuan buat apa sih? Bertujuan untuk mengetahui, bertujuan untuk membuat kita tahu kemampuan kita ini dari apa yang kita pelajari itu udah sampai mana. Orang misalnya mau naik ujian dari kelas 7 SMP ke 8 SMP, yang dia pelajari misalnya matematika, seperti itu ya. Belajar soal sin tan cos seperti itu. Gue nggak tahu tuh di SMP atau di SMA ya, sin tan cos kalau teman-teman pernah tahu itu ya. Dan semuanya lah dan teman-temannya. Nah, lalu dapat evaluasi di akhir semester begitu. Evaluasi itu bertujuan untuk apa sih? Supaya kita sendiri tahu level kita, kemampuan kita udah sampai mana. Seperti itu. Sama juga dengan penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, teman-teman. Jadi kalau tanya penderitaan itu asalnya dari mana? Penderitaan itu ya akibat dosa. Dosa manusia yang memberontak terhadap Allah dan adanya adalah penderitaan pada saat ini. Tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Atau gue bisa bilang Tuhan memakai penderitaan itu atas hidup kita untuk apa? Untuk membuktikan pada diri kita sendiri seberapa kita bisa mengasihi Tuhan. Seperti itu. Nah, yang menarik di sini teman-teman. Dari pasal 1 dan pasal 2, Ayub ini mendapatkan 2 pencobaan. Pencobaan pertama itu apa sih? Yang setan tawarkan ke Tuhan ya supaya Tuhan mencobai Ayub. Ayub itu dibikin miskin dan kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Pencobaan pertama dia kehilangan anak-anaknya. Lalu dia kehilangan apa lagi nih? Bukan tempat tinggal ya. Dia kehilangan aset-asetnya, hewan-hewan peliharaannya. Ya. Semua ludes ya, kena kebakaran ya. Hilang semuanya, mati. Anak-anaknya Ayub mati. Dia kehilangan orang-orang yang dia sayang. Pencobaannya bersifat eksternal. Apa yang terjadi di luar dirinya sendiri. Begitu. Tetapi ketika Ayub dicobai, yaitu dia kehilangan apa yang ia sayangi, atau kehilangan apa yang berharga dalam hidupnya, Alkitab katakan dalam ayat 22 bahwa
Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut. Seperti itu. Lalu masuk lagi nih ke babak kedua, pasal kedua. Ayub tetap setia di pasal pertama. Di pasal kedua setan mencobai lagi, meminta dapat izin, dapat restu dari Tuhan untuk mencobai Ayub lagi. Nah, pencobaannya kali ini bukan yang eksternal. Yang diambil itu bukanlah sesuatu yang berharga yang kita punya, tetapi apa? Bersifat internal, yaitu diri sendiri. Apa maksudnya? Ayub dapat sakit penyakit kan? Ayub dapat sakit penyakit. Memang Tuhan gak izinkan setan mengambil nyawa Ayub. Tapi sakit penyakit itu bisa mengancam nyawa kita. Bisa mengancam nyawa kita. Jadi Ayub tuh dapat pencobaan tuh bertubi-tubi. Kehilangan apa yang dianggap berharga. Ini dari luar. Lalu dari dalam dirinya sendiri, dia sakit-sakitan. Nah, ada salah satu penafsir yang bilang bahwa sakitnya Ayub ini kusta. Kalau orang sakit kusta itu udah dianggap najis. Ya, tubuhnya itu penuh luka. Dianggap najis dan dianggap dia pasti orang berdosa. Dan dia ini dikucilkan, gak ada temannya. Itu. Tetapi Ayub yang mendapatkan penyakit itu, Alkitab katakan dalam pasal 2 ayat yang ke-10, ya, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, perhatikan deh, di pasal 1 dan pasal 2, kalimatnya itu hampir mirip. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Yang pertama, Ayub tidak menuduh Allah melakukan yang gak patut. Yang kedua, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Begitu. Kenapa dibilang dengan bibirnya? Karena kita lihat bahwa istrinya Ayub meminta Ayub untuk mengutuki Tuhan. Nah, ini istri kurang ajar. Ya, ini istri kurang ajar. Ini pasangan hidup yang kurang ajar, teman-teman. Nah, makanya sebenarnya ya, pencobaan yang Ayub dapatkan, sebenarnya satu sisi itu juga berkat buat Ayub. Kalau kita lihat backgroundnya Ayub, Ayub ini dia orang saleh. Tetapi istri dan anak-anaknya bukan orang saleh. Kalau istri lihat aja, apa di pasal 2, istrinya minta apa? Lu kutukin Tuhan lu. Lalu anak-anak Ayub bisa kelihatan suka buat pesta. Sampai Ayub kalau misalnya anak-anaknya buat pesta, dia menyembelih korban. Kenapa? Minta pengampunan dosa. Kok bisa begitu? Ya berarti waktu anak-anaknya lagi berpesta-pesta, nggak menutup kemungkinan mereka berbuat dosa di situ. Entah mungkin ya kalau sekarang ya, mungkin kayak clubbing-clubbing, ya minum-minum, habis itu eh, ada yang nyabu, pakai narkoba, habis itu mungkin ada yang berhubungan seks pranikah, seperti itu. Nah, seperti itulah anak-anaknya si Ayub ini. Jadi anak-anaknya disingkirin, istrinya pun juga disingkirin. Sebenarnya itu berkat besar loh. Nah, lu bayangin ya teman-teman. Coba gue ajak kita bayangin ya, diri kita sendiri. Seandainya lu di posisi Ayub, kita di posisi Ayub, punya pasangan hidup nggak cinta Tuhan, kerjanya ngutukin Tuhan, lalu yang kedua kita punya anak-anak yang kerjanya buat dosa. Stres nggak hidup lu? Walaupun lu punya banyak uang. Coba lu bayangin aja, lu punya banyak uang nih, lu kaya raya, duit lu triliunan. Tapi pasangan hidup lu dan juga anak-anak lu itu orang-orang yang nggak takut Tuhan. Orang-orang yang suka buat dosa. Coba, stres nggak? Pasti stres. Ya, makanya gak heran ya. Banyak orang kaya yang dia punya pasangan hidup dan juga anak-anaknya yang nggak cinta Tuhan, yang suka buat dosa. Kebanyakan larinya kemana sih? Kalau nggak minum-minum perselingkuhan. Karena stres dia. Dia stres nggak bahagia. Tapi Ayub ini hebat. Dia punya istri, punya pasangan hidup, punya anak yang nggak cinta Tuhan, yang suka buat dosa. Tapi Ayub bisa bertahan mengasihi Tuhan tuh luar biasa. Top banget itu. Itu luar biasa. Nah, penderitaan itu diizinkan Tuhan buat apa? Buat disingkirin nih orang-orang yang nggak penting. Kalau gue bisa bilang ya orang-orang yang nggak penting. Nah mungkin aja teman-teman, waktu teman-teman lagi mengalami hal yang gak enak atau penderitaan, mungkin aja Tuhan lagi menyingkirkan entah orang atau sesuatu dalam diri kita yang menurut Tuhan ini nggak penting, yang bisa mengganggu kita untuk mengasihi Tuhan. Seperti itu. Nah, gue nggak tahu, tapi teman-teman yang tahu, silahkan bergumul sama Tuhan. Apa yang mau Tuhan singkirin? Mungkin ada berhala-berhala dalam hidup kita yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan. Dan Tuhan harus singkirkan itu.
Supaya apa? Supaya hati kita bisa terpaut sama Tuhan, teman-teman. Nah, yang menariknya, teman-teman ya, istri Ayub berkata apa? Istri Ayub berkata, udah lu kutukin Tuhan lu. Kenapa? Dia Ayub udah miskin, kehilangan anak-anaknya, habis itu penyakitan, kusta, dianggap najis. Kemungkinan besar istrinya ini ninggalin Ayub. Ya entah kabur, nikah lagi atau gimana nggak tahu, tapi kemungkinan besar ninggalin Ayub. Karena di pasal pasal terakhir, Ayub, Tuhan katakan kan, Ayub mendapatkan istri yang baru begitu, yang lebih cantik, teman-teman. Nah, kenapa Alkitab katakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya? Ingat, Tuhan Yesus katakan apa? Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi waktu istri Ayub menyuruh Ayub untuk menghujat Tuhan dengan bibir, dengan kata lain apa? Memang hatinya istrinya Ayub itu memang nggak mencintai Tuhan. Seperti itu. Karena kalau dia bisa bilang, udah lu kutukin Tuhan lu, berarti apa? Memang dari hatinya udah busuk. Seperti itu. Dan Alkitab katakan Ayub tidak mengutuki Tuhan Allah. Yang berarti memang dari hati Ayub dia memang mengasihi Tuhan. Dia nggak ada mikir-mikir tuh bahwa wah Tuhan ini kayaknya jahat nih, Tuhan mau matiin gua ya. Tuhan kok kayaknya nggak adil. Enggak, Tuhan nggak ada, Ayub nggak ada berpikiran seperti itu. Ayub nggak ada berpikiran seperti itu. Makanya kita kalau lagi mengalami hal-hal yang gak enak ya, jangan pernah berpikir seperti istrinya Ayub. Udah kutukin Tuhan begitu. Kita mengutuki Tuhan karena apa? Karena kita berpikir yang negatif. Janjiannya Tuhan nih benci sama gua. Janjian Tuhan begini nih. Makanya izinin gue mendapatkan hal yang gak enak. Belum tentu. Makanya jangan lihat segala sesuatu atau jangan melihat penderitaan itu dari sudut pandang kita. Tapi coba kita lihat penderitaan itu dari sudut pandangnya Tuhan. Maksudnya dari sudut pandang Tuhan itu gini ya. Seperti yang diajarkan dalam kitab Ayub. Apa sih yang mau diambil dari kita nih oleh Tuhan? Mungkin ego kita. Mungkin apalagi orang-orang yang gak takut Tuhan, sahabat-sahabat kita yang gak mencintai Tuhan di sekitar kita. Mungkin adanya berhala dalam diri kita, kayak mungkin pacar atau siapapun begitu, yang bisa menggantikan Tuhan. Mungkin Tuhan mau ambil itu. Atau mungkin Tuhan mau membentuk hidup kita, karakter kita, dan lain sebagainya. Nah, coba kita lihat itu dari sudut pandang Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa berkata seperti Ayub. Apabila Tuhan menguji aku akan timbul seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Ayub mengalami penderitaan ya dari pasal 1 sampai pasal 2 ini, baik pencobaan yang didapat dari luar ya dalam arti semua anaknya dan juga semua yang ia anggap berharga hilang lenyap, termasuk istrinya juga, dan pencobaan dari dalam, ya, pencobaan ke dalam dirinya maksud saya, di mana ia mendapatkan sakit penyakit ya. Tetap semua itu tidak membuat Ayub goyah untuk mencintai Tuhan. Kalau kita di posisi Ayub, belum tentu mungkin kita kuat, teman-teman. Lu bayangin, jatuh miskin, semua orang-orang yang lu sayangi hilang, ya dirampas dari lu, tiba-tiba lu sakit lagi kusta. Lu nggak bisa gerak, lu nggak bisa jalan kemana-mana, lu mau pergi keluar malu. Ya. Wah, itu susah banget buat setia sama Tuhan. Ya. Tetapi memang kitab Ayub ini ya mengajarkan kita untuk tetap setia sama Tuhan dalam keadaan apapun. Makanya nggak heran, kenapa orang-orang Kristen mula-mula bisa tetap setia sama Tuhan Yesus? Karena apa? Karena mereka pasti belajar mengenai kitab Ayub. Kan kitab suci mereka dulu perjanjian lama ya. Pasti salah satunya mereka tahu kisah Ayub. Mereka tahu kisah Ayub. Di mana Ayub bertekun dalam penderitanya dan setia kepada Tuhan Allahnya. Nah demikian juga kita hari ini teman-teman. Seberapa besar dan seberapa maunya kita setia kepada Tuhan Yesus. Ya, kita taruh pengharapan kita pada Tuhan. Dan dalam semuanya, kita pasti percaya bahwa apa yang Tuhan berikan pada kita itu adalah indah pada waktunya. Sama dengan Ayub, semuanya indah pada waktunya. Tetapi kita harus tahu timetable-nya Tuhan itu kapan. Timetable itu maksudnya waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Ya. Waktu kita ya kita pengen cepat selesai penderitaan itu. Tapi waktunya Tuhan belum tentu. Waktu kita pengen cepat selesai mungkin kualitas kita masih 5. Tapi ketika kita pakai waktunya Tuhan, kita ikutin waktunya Tuhan, penderitaan yang kita alami itu ternyata diselesaikan dengan
cara yang tepat oleh Tuhan dengan sesuai waktunya Tuhan, maka mungkin nilai kita bisa 10 di situ. Nah, makanya sesuai dengan timetable Tuhan. Jadi tetap percaya, tetap setia pada Tuhan dalam keadaan apapun, dan yang paling penting berpegang teguh sama firman Tuhan. Nah, hari ini sampai di sini sharingnya teman-teman. Kira-kira ada yang mau nanya? Dipersilahkan sambil aku mau minum sebentar.